Nanti pada hari kiamat, hakim yang adil, pemutus yang adil di dunia ini itu akan didatangkan pada hari kiamat, dan dia menghadapi kesukaran yang begitu berat sekali, sampai-sampai dia berangan-angan, andai kata dulu di dunia saya tidak mengadili dua orang dalam perkara sebiji kurma. Kalau perkara sebiji kurma kira-kira itu perkara besar apa kecil? Oh, kecil sekali. Berapalah nilai sebiji kurma? Biasanya kalau perkaranya kecil gampang berlaku adil. Ini sampai dia berangan-angan, bertamanni, andai kata dulu di dunia saya nggak usah mengadili dua orang dalam kasus sebiji kurma saja. Kenapa? Saking beratnya pengadilan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menengok pengadilan di dunia ini sudah berat, berulang kali ke pengadilan, hadirkan saksi ini saksi itu, berat kelihatannya, tak ada bandingan dengan pengadilan di akhirat, jauh lebih berat lagi. Riwayat yang pertama, qala At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Riwayat ini datang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Saat kita di dunia ini selalu ambil waktu untuk muhasabah, menghisab diri kita, ya, menghitung-hitung diri kita, mengkalkulasi diri kita. Kira-kira saya ini seperti apa? Kalau mati, kira-kira layak masuk surga atau tidak? Dari umur yang sudah diberi Allah, kira-kira berapa persen yang dialokasikan untuk ibadah? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Wa tazayyanu lil 'aradil akbar. Dan timbanglah diri kamu lil 'aradil akbar, untuk satu pameran terbesar. Ya, pembentangan pameran terbesar. Kapan itu? Nanti di akhirat. Nanti pameran terbesar itu di akhirat. Apa yang dipamerkan di situ? Apa yang kita perbuat. Semua yang telah kita perbuat manusia ini dipamerkan, ditunjukkan. Al-'arad artinya ditampakkan, dipamerkan. Maka kita ada mengenal pameran buku, maka semua buku-buku dipamerkan di situ, ditunjukkan. Ada pameran mobil, maka mobil-mobil terbaru semua dipamerkan di situ. Nanti ada yang namanya Al-'aradul akbar, pameran terbesar dari semua yang ada. Itulah di padang mahsyar, dipamerkan, ditunjukkan, diperlihatkan semua amal-amal yang pernah kita perbuat. Maka timbang-timbang diri kita sebelum sampai waktu itu, ya. Fa inna ma yukhafful hisab ala man hasaba nafsahu fid dunya. Karena hisab yang ringan itu nanti hanya bagi orang yang senantiasa menghisab dirinya di dunia, ya. Hisab yang ringan di akhirat itu nanti hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat di dunia. Jadi kalau kita ingin hisab kita di hadapan Allah itu ringan, mudah, gampang, maka di dunia ini selalu hisab diri kita. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Auditnya mudah, ya. Kalau pejabat publik diaudit ketar-ketir dia kan, datang inspektorat, belum BPK ini, baru inspektorat. Waduh, gimana nih kira-kira hasilnya nih? Lanjut atau non-job saya ini, masih katanya begitu. Takut dia. Padahal cuma kinerja saja yang diaudit. Cuma kinerja, berapa jam di kantor itu, cuman itu. Di rumah nggak ditanyain, bagaimana kehidupannya nggak ditanyain. Ini nanti kita diaudit di hadapan Allah Ta'ala full sepanjang hidup kita, 24 jam dari setiap hari. Nggak ada satu detik pun yang terlewatkan dari audit Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, fa inna ma yukhafful hisab ala man hasaba nafsahu fid dunya.
Hisab yang diringankan itu nanti hanya kepada orang yang saat di dunia dia selalu menghisab dirinya. Nah, maka selalu setiap hari ambil waktu, ya, pagi kah, malam kah, sebelum tidur, ya, atau kapan saja yang kita rasa itu waktu paling tenang bagi kita, lalu muhasabah diri kita. Ya, baik. Wa qala Atha al-Khurasani, berkata Atha al-Khurasani. Siapa Atha al-Khurasani ini? Atha bin Abi Muslim al-Khurasani. Atha bin Abi Muslim al-Khurasani. Al-Khurasani ini maksudnya orang Khurasan. Khurasan itu sekarang masuk negara Iran. Dulu Iran sekarang itu dulu itu pencetak ulama yang sangat banyak dulu. Jangan bilang oh berarti banyak ulama Syiah. Enggak, dulu belum Syiah, Sunni. Syiah itu kan kemudian. Dulu Iran itu memang tempat lahirnya banyak sekali ulama. Sangat banyak ulama lahir dari sana. Orang-orang bangsa Persia itu memang pintar-pintar dari dulu. Ya. Berkata beliau, yuhasabul abdu yaumal qiyamati 'inda ma'arifihi liyakuna ashaddu 'alaih. Nanti pada hari kiamat kita dihisab di hadapan orang-orang yang kenal dengan kita sehingga terasa makin berat. Di akhirat itu nanti kan semua manusia dikumpulin. Innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Manusia pertama sampai terakhir itu dikumpulin Allah di situ. Enggak tahu berapa banyak jumlahnya. Pokoknya dari Adam sampai manusia terakhir, mungkin bermiliar-miliar jumlahnya. Ya, wallahu taala alam, bahkan mungkin triliun jumlah manusia itu. Kita nanti saat dihisab itu dihisab di depan orang-orang yang kenal dengan kita. Kita tidak akan dihisab nanti di depan umat Nabi Nuh. Kita nggak akan dihisab nanti di depan umat Nabi Musa dan lain-lain, tapi di depan orang-orang yang kenal dengan kita. Kenapa begitu? Liyakuna asyadda alaih, supaya terasa makin berat. Begini, kita di dunia ini pun begitu. Di dunia ini kalau kita berprestasi, tapi kita berprestasi di tempat di mana orang nggak kenal dengan kita, gimana rasanya prestasi itu? Ya hampa, ya kan? Hampa. Kenapa? Orang tak kenal. Karena orang tak kenal, tak ada yang memberikan apresiasi. Tapi coba misalnya orang Riau, berprestasi dia di Riau, itu papan bunganya bisa sepanjang Jalan Sudirman tuh. Ya kan, selamat, 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 kan begitu, kira-kira begitu. Kenapa? Dia berprestasi di sini, orang-orang di sini kenal dengan dia. Coba kalau dia berprestasi di negara lain misalnya, nggak ada satupun yang kenal di situ dengan dia. Hebat pencapaiannya, ada nggak apresiasi? Nggak ada. Maka kadang-kadang terasa hampa. Begitu juga kalau misalnya melakukan keburukan misalnya di depan orang-orang yang tak kenal, biasanya itu terasa ringan bagi pelakunya. Biasanya saya melihat ada semacam stand up komedi, video, potongan video orang timur sana. Apa dia bilang? Kami orang timur itu baik-baik katanya. Kalau di kampung sendiri. Kalau dia sudah keluar dari kampungnya, banyak yang jadi macam-macam lah. Ada yang debt collector kan begitu. Di kampungnya dia nggak buat. Kenapa? Ya sangat logis. Karena di kampungnya kalau dia melakukan, dia akan malu. Orang kenal dengan dia. Sedangkan kalau dia di kampung orang, itu cenderung terasa lebih bebas begitu. Andai kata dia ketangkap pun, bersalah sekalipun, rasa malunya agak kurang begitu. Karena orang nggak kenal. Nah, di akhirat nanti kita itu akan dihisab Allah di depan orang-orang yang kenal dengan kita. Maka seandainya hisab kita itu bagus, catatan amal perbuatan kita itu isinya bagus, maka gembiranya luar biasa dan kita mendapat apresiasi. Makanya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Orang yang menerima catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan,
sebagai simbol bahwa catatan amal perbuatan ini dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, dia nanti akan berkata, ha umuqra'u kitabiyah, bacalah catatan amal perbuatanku ini. Kira-kira kalau orang-orang yang di situ nggak kenal sama dia melakukan nggak tuh kira-kira? Rasanya enggak. Analoginya begini, kita menerima nilai hasil ujian bagus, hasilnya bagus sekali, ya, poinnya IPK-nya 4.0, 4,0 misalnya, perfect, ya, saat dia menerima. Tapi di situ tak ada yang kenal dengan dia. Gimana tuh kira-kira? Dia terima, senang hati dia, disimpan, kan begitu. Tapi coba kalau di situ banyak keluarganya, banyak orang-orang yang kenal dengan dia, apa yang ingin dia lakukan? Pasti ditunjukin, lihat nih, lihat. Kenapa? Gembira. Dan mereka akan memberikan apresiasi, kan begitu. Demikian juga orang-orang yang melakukan amal keburukan, dosanya lebih banyak. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, orang-orang yang menerima catatan amal perbuatan dari sebelah kiri sebagai simbol bahwa dosanya lebih banyak, maka apa nanti yang dia lakukan? Dia akan sangat malu, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an, yawaddu annahu bainahu wa bainaha amadan ba'idah. Dia berharap kalau bisa catatan amal perbuatan dia ini dijauhkan daripada dia sejauh-jauhnya seperti jauhnya timur dengan barat. Kenapa? Malu. Ya, sangat malu. Bahkan dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya kitab ini enggak usah dikasih ke saya. Kenapa? Malu. Pertama dia sendiri melihatnya malu, yang kedua di situ hadir orang-orang yang kenal dengan dia. Maka terasa sangat malu. Ya. Baik. Rawal Bukhari, selanjutnya riwayat dari Al-Imam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man husiba yaumal qiyamati 'udziba, siapa yang dihisab pada hari kiamat dia akan disiksa. Ya, siapa yang dihisab pada hari kiamat dia akan disiksa. Mendengar itu Aisyah merasa agak aneh, karena siapa yang dihisab disiksa. Kesimpulan yang bisa ditangkap, berarti semua orang yang dihisab bakalan disiksa, kan begitu? Bukankah semua orang nanti akan dihisab, kan begitu? Makanya Aisyah merasa aneh. Faqultu ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, surah Al-Insyiqaq. Orang yang didatangkan catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apakah ashabul yamin ini juga bakalan disiksa? Karena ashabul yamin juga diazab. Dihisab. Allah Ta'ala sebut, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab tapi hisabnya mudah. Tadi Nabi mengatakan, man husiba 'udziba, siapa yang dihisab pasti disiksa, diazab. Maka Aisyah tanya, apakah ashabul yamin ini juga artinya akan disiksa? Karena mereka juga dihisab. Cuma Allah Ta'ala sebut hisaban yasira, hisab mereka hisabnya mudah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala laisa dzalikal hisab, itu tak disebut dengan hisab. Ya. Innama dzalika al-'arad, itu cuma al-'arad. Al-'arad ini dibentangkan, ditampakkan, diperlihatkan. Jadi ashabul yamin itu yang Allah Ta'ala sebut tadi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, itu mereka tidak dihisab, cuma al-'arad. Al-'arad ini ditunjukkan, diperlihatkan. Enggak ada soal jawab, enggak ada. Cuma diperlihatkan saja.
Ya. Maka kalau disebut hisab yang mudah, itu berarti cuma diperlihatkan, sudah lewat. Tunjukin lewat, tunjukin lewat, begitu. Ya, ibarat polisi lagi razia, ya, lagi razia polisi, dia minta STNK, dia minta SIM, kita kasih, dia tunjukin lewat. Gampang. Itu al-arad namanya. Tapi kalau kita tunjukin, sudah tunjukin STNK, tunjukin SIM, dia bilang pinggir dulu, ke kantor kita dulu. Nah, itu berarti hisab namanya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Di imigrasi kita juga begitu. Dia tengok cop langsung lewat, oh gampang. Tapi kalau dia tengok paspor kita, masuk ke kantor dulu, itu hisab namanya itu. Berarti ada yang mau ditanyakan tuh. Ya. Baik. Lalu kata Nabi, wa man nukishal hisab yaumal qiyamati 'udziba. Siapa pada hari kiamat yang akan disoal jawab dalam hisab itu, itulah yang akan diazab. Jadi sederhana, kalau nanti sudah muncul pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaannya, alamatnya bakalan diazab itu. Kenapa? Ada problem di situ. Kalau nggak ada problem, gampang, mulus, lewat. Ya, kayak kita di bandara, sampai di imigrasi, kalau nggak ada masalah, lewat cepat, dia cop, lewat. Tapi kalau ada dia lihat indikasi ini masalah nih, bisa tertahan kita berjam-jam di situ, kan begitu. Ya. Saya pernah tertahan sampai 3 jam. Waduh, tak ada pula kursi untuk duduk. Penat kaki saya berdiri 3 jam. Gara-gara apa? Tidak menunjukkan bookingan hotel. Jadi harus ditunjukkan bookingan hotel. Saya bilang, saya nginap di apartemen. Ada apartemennya ini. Enggak, saya mau hotel, kata. Masuk ke kantor. 3 jam saya berdiri di situ. Itu kena hisab namanya tuh. Sekaligus kena azab. Tapi setelah itu alhamdulillah dilepaskan. Baik, jadi waman nukisha, siapa nanti yang menghadapi hisabnya banyak ditanya, itu ujungnya pasti diazab. Jadi hisab yang mudah itu al-arad artinya cuma ditunjukin, diperlihatkan, ini loh hasilmu, ini loh hasilmu, dah lewat. Ya, itu. Jadi sabda Nabi SAW tadi maksudnya, wa man husiba yaumal qiyamati 'udziba, siapa yang dihisab pasti bakalan disiksa, maksudnya orang yang disoal jawab, ya, maka ujungnya pasti akan disiksa tuh. Ada azab untuknya. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyoal jawab seseorang kecuali memang ini orang bermasalah. Analoginya seperti tadi, kalau nggak ada bermasalah itu nggak akan disoal jawab. Nggak akan dibawa ke kantor, nggak akan diinterogasi, kira-kira begitu. Kalau nggak ada indikasi, masalah, gampang lewat. Tapi kalau sudah ada indikasi itu, apalagi terlihat dengan jelas, maka ini problem, sanksi akan ada. Ya, baik. Akhrajahu Abu Daud At-Tayalisi. Imam Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dalam musnadnya. Perawi hadis Abu Daud itu ada 2. Ada Abu Daud saja, dan ada Abu Daud At-Tayalisi namanya. Ya, dia punya kitab musnad juga. Hadis ini datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga. Taqul, ya, Aisyah berkata, wa dzukira 'indaha al-qadah, disebutkan di sisi Aisyah tentang penghakiman. Tentang penghakiman di akhirat disebutkan di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat, lalu Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil qadi al-'adl yawm al-qiyamah fayalqa min shiddatil hisab ma yatamanna annahu lam yaqdi baina ithnaini fi tamratin qattun. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat seorang qadi yang adil,
hakim yang adil, pemutus yang adil di dunia ini, itu akan didatangkan pada hari kiamat. Dan dia menghadapi kesukaran yang begitu berat. Berat sekali. Sampai-sampai dia berangan-angan, andai kata dulu di dunia saya tidak mengadili dua orang dalam perkara sebiji kurma. Kalau perkara sebiji kurma kira-kira itu perkara besar apa kecil? Oh, kecil sekali. Ya kan? Berapalah nilai sebiji kurma, ya? Biasanya kalau perkaranya kecil gampang berlaku adil. Ya kan? Kenapa? Ya tidak banyak pertimbangannya kan begitu. Tapi kalau perkaranya besar, nah itu kan agak banyak tuh pertimbangannya. Godaannya juga banyak kan begitu. Ini nilai yang diperkarakan 5 triliun ini. Waduh. Kalau kecipratan 2% saja kan banyak itu. Misalnya begitu. Ya kan? Ini perkara yang sangat kecil. Fitamratin qattun, sebiji kurma saja. Saking beratnya pengadilan di hadapan Allah itu, sampai-sampai seorang hakim yang adil, ini hakim yang adil loh, bukan hakim yang zalim ya. Sampai-sampai seorang hakim yang adil itu berangan-angan, tapi kalau disebut tamanni ini angan-angan yang nggak akan kesampaian. Jadi ada disebut dalam bahasa Arab itu ada disebut dengan tamanni, ada disebut dengan taraji. Kalau tamanni itu angan-angan yang hampir mustahil, nggak akan kesampaian. Contoh seseorang yang sudah berusia berkata begini, seandainya masa mudaku kembali lagi. Itu kan angan-angan namanya. Kira-kira kejadian nggak tuh? Umur sudah 50 nih, mau kembali ke 25. Bisa nggak tuh kira-kira? Nggak mungkin. Itu cuma angan-angan belaka, nggak akan kesampaian, ya kan? Itu disebut dengan taman nih. Kalau taraji itu angan-angan yang masih ada harapan, ya, bahkan besar kemungkinan bisa dicapai. Misalnya seseorang berkata begini, mudah-mudahan saya sehat kembali. Dia sedang sakit ini. Ada nggak harapan? Ada dong. Dia berobat, dia jaga pola hidup, sehat dia kembali. Itu namanya taraji. Potensi untuk mencapainya besar. Kalau tamanni enggak. Nah, ini sampai dia berangan-angan, bertamanni, andai kata dulu di dunia saya enggak usah mengadili dua orang dalam kasus sebiji kurma saja. Kasusnya kecil ini. Ya. Kenapa? Saking beratnya pengadilan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menengok pengadilan di dunia ini sudah berat, ya, berulang kali ke pengadilan, hadirkan saksi ini saksi itu, berat kelihatannya, tak ada bandingan dengan pengadilan di akhirat, jauh lebih berat lagi. Maka oleh karena itu kita yang akan menjadi terdakwa, kita yang akan didudukkan di meja hijau itu siap-siap. Ini pengadilan yang sangat berat ini. Bukan pengadilan biasa-biasa ini. Ya. Allah Ta'ala sampai sebut di dalam Al-Quran, andai kata saat itu ada orang punya kekayaan dia seluruh dunia ini milik dia sendiri. Semua kekayaan dunia ini milik dia sendiri. Lalu dia hendak jadikan itu sebagai tebusan untuk dibebaskan atau diringankan dari putusan itu, nggak akan. Ya, nggak akan. Beda dengan di dunia ini. Di dunia ini dia tanya dulu, wani piro, ya, mau dikurangin 5 tahun sekian bayarnya, mau 10 tahun sekian bayar, mau dihilangkan semua pun ada angkanya. Asalkan ketemu angka-angkanya selesai itu nanti ponisnya kan begitu. Itu di dunia. Di akhirat nggak akan. Sangat berat. Maka kita yang akan berada di meja hijau itu siap-siapkan diri kita. Bayangkan seorang hakim saja yang biasa berada di pengadilan, sepanjang karir hakim itu kan hari-hari itu di pengadilan terus kerja dia. Ya. Dunia di situ. Bayangkan seorang yang matang di dunia pengadilan saja, ketar-ketir itu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kita yang tak biasa di dunia peradilan. Apa enggak ngeri kita? Nah, ya.
Baik. Kita lanjutkan riwayat yang berikutnya. Rahu Abu Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayat ini datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah berkata, jadi Aisyah ini istri Nabi yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah itu memang bukan cuma istri yang bermanja-manja dengan Nabi, tapi Aisyah ini menjadi penyambung lidah Nabi SAW juga. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya dulu kalau ada sahabiah, sahabat-sahabat yang perempuan ingin bertanya hukum, itu jalurnya selalu Aisyah. Nah, ini menunjukkan bagi kita perempuan itu tidak dibatasi untuk mencapai ilmu pengetahuan. Tidak dibatasi mereka untuk menjadi pakar, menjadi rujukan. Aisyah radhiyallahu taala anha itu menjadi pakar, rujukan para sahabiat terutama. Ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Zakartun nara fabakaitu. Kata Aisyah, aku teringat neraka, tiba-tiba aku menangis. Jadi lembutnya hati Aisyah itu, teringat neraka nangis. Ya, teringat neraka nangis. Kita kadang-kadang sudah dibacakan ayat tentang neraka, ketawa lagi. Ya. Lembut sekali hatinya. Maka dulu para sahabat itu, kalau mereka baca Quran itu suka nangis. Kenapa? Lembut sekali hatinya. Lembut sekali hatinya. Kalau mereka membaca Quran itu, mereka membayangkan dan mereka merasa bahwa Allah sedang berbicara dengan dia. Kalau itu ayat teguran, seolah-olah, bukan seolah-olah, benar-benar dia merasa Allah sedang menegur dia. Kalau kita kadang-kadang baca ayat tentang neraka, oh ini bukan untuk saya ini, untuk mereka ini. Padahal bisa jadi kita masuk di situ, ya kan? Ya. Jadi kata Aisyah, saya teringat neraka, tiba-tiba aku menangis. Ini dalam diamin Aisyah ini, duduk begitu, teringat. Kan kita kadang-kadang saat kita menyendiri pun macam-macam tiba-tiba muncul dalam ingatan kita. Jadi ini yang menarik juga. Dalam kepala para sahabat itu dulu, ingatannya banyak soal akhirat. Kalau kita merenung, duduk kita menyendiri misalnya gitu. Biasanya apa yang sering hadir dalam pikiran kita? Akhirat apa dunia? Biasanya lebih banyak soal dunia kan? Membayangin ini, ada yang bayangin jalan-jalan, ada yang membayangkan makan-makan, ada yang membayangkan, pokoknya orientasinya lebih banyak duniawi lah biasanya. Ya, Aisyah enggak, duduk merenung sendiri tiba-tiba teringat neraka. Bayangkan tuh. Ya. Ini menunjukkan bahwa hidup mereka itu memang orientasinya akhirat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun bertanya, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Aisyah duduk tiba-tiba menetes air matanya. Tentu Nabi sebagai suami bertanya, apa yang membuatmu menangis? Ya. Nah, ini pula istri Nabi SAW nih, menangis karena neraka. Sebagian istri menangis bukan karena neraka. Kebanyakan istri lah tangisannya biasanya karena kekecewaan soal duniawi. Biasanya, kebanyakannya. Lalu Aisyah berkata, qultu zakartun nar fabakaitu. Aku teringat neraka, lalu itulah yang membuatku menangis. Ya. Lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Apakah nanti pada hari kiamat kalian ingat akan keluarga kalian? Pada hari kiamat nanti teringat enggak
Ingat nggak kita dengan keluarga kita, dengan mak ayah kita, dengan adik beradik kita, dengan saudara mara kita, teringat tak? Qala, kemudian Nabi SAW berkata, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Pada 3 tempat ini enggak akan. Seseorang tidak akan ingat dengan siapapun pada 3 tempat ini. Ya. Artinya di tempat lain nanti bisa ingat. Nah, ini nanti perlu kita memahami memahami ayat Quran itu secara komprehensif, ya. Karena kalau kita membaca Al-Quran, ya, kalau kita membaca Al-Quran, ada ayat yang menjelaskan bahwa kita akan berpisah dengan keluarga kita. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Berpisah. Dengan orang-orang terdekat terpisah, dengan anak istri, keluarga, dengan orang tua, terpisah semua, apalagi dengan yang lain. Dengan yang ada hubungan darah saja itu saling berpisah, menjauh satu dengan yang lain. Tapi ada ayat menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu nanti mereka berhimpun di dalam surga bersama keluarga mereka kembali. Jadi kalau kita satu keluarga itu beriman kepada Allah, ya, maka nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala pun bersama-sama. Nah, ya. Dalam Quran kata Allah taala, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Nanti akan masuk ke dalam surga itu, mereka ngumpul di sana bersama-sama orang-orang tua mereka yang saleh, istri-istri mereka yang salihah, anak-anak keturunan mereka yang saleh dan salihah, itu ngumpul di surga, ketemu dan teringat berarti. Nah, tapi pada 3 tempat ini enggak bakalan ingat. Fala yadhkuru ahadun ahadan. Tidak ada seorang pun yang akan ingat dengan orang lain saat itu, hatta ahli keluarga sendiri tak akan ingat, lupa. Pertama, indal mizan, saat berada di mizan, di neraca timbangan amal itu. Ketika nanti kita berada di mizan, di neraca timbangan amal itu, gak akan ingat dengan siapapun. Kenapa? Perhatian kita, fokus kita sepenuhnya kepada timbangan itu. Apa ini hasil timbangan? Ya? Berat yang mana ini? Kebaikankah, keburukankah? Hatta ya'lama ayukhaffu mizanuhu am yusaqqal. Dia enggak akan ingat dengan siapapun saat itu ketika berada di mizan, sehingga dia tahu apakah ringan timbangannya atau berat. Sampai dia tahu itu. Sebelum dia tahu hasil keputusan dari timbangan itu, enggak akan ingat dengan siapapun. Ya, itu yang pertama. Makanya Aisyah mengenang ini, teringat soal ini, menangis. Ya. Yang kedua, wa inda tatayiris suhub hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi aw fi shimalihi. Yang kedua, saat catatan amal perbuatannya diterbangkan. Ya, jadi kalau kita nanti melihat riwayat hadis, catatan amal perbuatan kita itu kulluha tahtal arsh. Sebelumnya disimpan Allah semuanya di bawah arsy. Semua catatan amal perbuatan manusia ini. Lalu bagaimana cara Allah menyerahkan itu? Jangan bayangkan seperti kita naik di atas pentas selalu ada seorang menyerahkan, seperti orang di wisuda begitu kan? Atau anak-anak murid yang sedang menerima rapor begitu, ada yang menyerahkan, diterima, serahkan. Enggak begitu caranya. Caranya disebut di dalam hadis, asalnya catatan amal perbuatan kita itu semua tersimpan tahtal arsh, di bawah arsy Allah. Lalu kemudian Allah Ta'ala datangkan angin bertiup, maka catatan amal perbuatan ini semua terbang mendatangi kita masing-masing. Maka saat itu ada nanti didatangkan dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah,
keadaan kedua di mana seseorang nanti tidak akan ingat dengan siapapun di akhirat, hatta dengan ahli keluarga dia sendiri, saat catatan amal perbuatan itu diterbangkan, hatta ya'lama aina yaqa'a kitabuh, sehingga dia tahu di mana jatuhnya catatan amal perbuatan dia itu, sebelah kanan kah ataupun sebelah kiri. Selama masih terbang begini, nah belum landing ini, nggak ingat dengan siapapun saat itu. Ini keadaan yang sangat genting ini. Lagi nunggu keputusan. Keputusannya antara hidup dan mati, kira-kira begitu. Nggak ingat dengan siapapun saat itu. Sampailah nanti jelas jatuh sebelah mana. Sebelah kanan kah? Ataupun sebelah kiri. Atau bahkan ada yang lebih parah lagi, kata Allah, wara'a dhahri, dari belakang. Jadi catatan amal perbuatan itu nanti diserahkan dari 3 sisi. Kanan orang baik, kiri orang jahat, jelek. Ada yang lebih jelek lagi, wara'a dhahri, dari belakang. Dari kiri itu udah jelek itu, udah buruk itu. Yang lebih jelek lagi, wara'a dhahri, dari belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, kata Allah Ta'ala dalam Quran, dari sebelah belakangnya. Itu yang paling parah itu. Ini penjahat-penjahat kelas kakap, kira-kira begitulah. Kalau yang sebelah kiri tadi penjahat juga, tapi masih kelas-kelas inilah, ikan nila kira-kira. Kalau ikan teri terlalu kecil. Kelas-kelas ikan nila lah. Ini kelas kakap, ini memang gede. Ya, penjahat ya, orang-orang yang sangat jahat. Wara'a dhahri. Itu keadaan kedua. Saat itu nggak ingat dengan siapapun. Yang ketiga, wa 'indas sirat idza wudi'a baina dhahrai jahannam hatta yajuz. Saat berada di titian siratal mustaqim, enggak ingat dengan siapapun. Titian sirat itu di depannya, di bawahnya ada neraka jahanam. Hatta yajuz, sampai dia bisa melewatinya. Kalau enggak bisa melewatinya, masih berada di titian sirat ini, enggak ingat dengan siapapun. Kenapa? Fokusnya tertuju cuma satu, gimana caranya biar bisa sampai menyeberangi titian sirat itu. Ya. Dan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada berbagai macam keadaan manusia nanti saat melalui titian sirat itu. Ada dengan cara yang sangat cepat, bahkan seperti kilat, tiba-tiba udah nyampe aja di surga, cepat betul. Ya, ada yang sampai tertatih-tatih, jatuh bangkit, ujungnya jatuh ke neraka jahanam. Ada yang begitu. Ya, jadi saat berada di titian sirat itu, nggak akan ingat dengan siapapun sampai dia bisa melewatinya. Kalau belum bisa melewatinya, nggak ingat. 3 keadaan ini. 1, sampai selesai ditimbang amal. 2, sampai jelas sebelah mana diserahkan catatan amal perbuatan. 3, saat berada di titian sirat sampai dia bisa melewatinya. Dalam 3 keadaan ini, seseorang tidak akan ingat dengan siapapun. Hatta dengan ahli keluarga sendiri. Suami akan lupa dengan istri, istri lupa dengan suaminya, orang tua lupa dengan anaknya, anak akan lupa dengan orang tuanya saat itu. Karena ini keadaan yang sangat-sangat genting saat itu. Ya, masuk waktu Isya? Belum ya? Baik, kita lanjutkan. Riwayat yang berikutnya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi yawma nad'u kulla unasim bi imamihim, dalam surah Al-Isra ayat 71 kalau tak salah ya. Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim, pada hari di mana kami menyeru manusia dengan imam mereka. Nanti pada hari kiamat kita akan dipanggil dengan imam kita. Apa maksud ayat ini? Ya. Qala, Nabi berkata, yud'a ahaduhum
salah seorang dari mereka akan dipanggil, diseru pada hari kiamat, fayu'ta kitabuhu biyaminih, lalu diserahkanlah catatan amal perbuatan dia dari sebelah kanan. Wa yamuddu lahu fi jismihi sittuna dhira'an, saat itu badan dia ditinggikan sampai 60 hasta. Nanti di akhirat enggak ada kita yang pendek-pendek ini, enggak ada nih. Disebut di dalam hadis Nabi SAW, ukuran badan kita nanti di akhirat, apalagi kita menjadi ahli syurga, itu sittuna dhira'an, tingginya 60 hasta. Ya. Hasta siapa? Enggak tahu. Dalam hadis dikatakan begitu. Setinggi Nabi Adam alaihi salam. Ya. Kalau kecil-kecil kita begini masuk surga kan kurang enak. Makan dikit kenyang, makan dikit kenyang. Kenapa? Perutnya kecil, makanan banyak. Ya kan? Makanya badannya nanti besar-besar tinggi. Tapi yang disebut di sini tinggi, bukan gemuk. Gemuk saya nggak tahu. Yang disebut tinggi. Tingginya situna dzira'an, 60 hasta, ya. Lalu setelah itu wa yubayyadu wajahuhu, wajah dia pula diputihkan saat itu. Jadi ganteng cantik di akhirat itu ditentukan amal. Kalau di dunia ini bisa ditentukan genetiknya, maka orang saya kawin harus dengan orang kulit putih katanya. Kenapa? Memperbaiki keturunan. Berarti dia kejar unsur genetik. Ada di dunia ini unsur cantiknya operasi plastik. Dulu jelek, tapi ditakdirkan duitnya banyak. Pergi dia operasi plastik, hidung pesek jadi mancung. Bisa begitu. Ya kan? Di sana nanti ndak yang menentukan tuh amal kita. Maka diindahkan Allah wajahnya, bercahaya wajahnya. Ya. Setelah itu wa yuj'alu ala ra'sihi tajun min lu'lu'in yatala'la. Lalu diletakkanlah mahkota di atas kepalanya. Mahkota ini memancarkan cahaya. Fayantaliqu ala ashabihi fayarawhu min ba'idin. Lalu dia pun berjalan menuju sahabat-sahabatnya di dunia. Lalu mereka pun melihat dia dari kejauhan. Dari kejauhan udah kelihatan, itu si fulan tuh, fulan. Datang dengan mahkota di atas kepalanya, badannya tinggi 60 hasta, wajahnya bercahaya. Maka dari kejauhan mereka udah melihat, itu si fulan, itu si fulan, si fulan. Fayaqul, lalu mereka berkata saat itu, Allahumma atina bihadza wa barik lana fi hadza. Ya Allah, sederhananya gini, ya Allah jadikan kami kayak dia. Di dunia ini kan kita juga gitu. Kalau ketemu teman sekolah yang udah sukses, berjaya, bagus, ya Allah, kalau aku juga jadi kayak dia, kan pasti begitu kan? Nggak apa-apa, itu namanya ghibtah. Ghibtah itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu hasad. Kalau hasad nggak boleh, ghibtah boleh. Hasad itu apa? Hasad yang nggak senang orang melihat dapat nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang. Itu namanya hasad. Kalau ghibtah itu dibolehkan. Dia pengen dapat nikmat sebagaimana orang dapat nikmat, tanpa dia benci orang tersebut dapat nikmat. Nah, contoh, ada kawan beli mobil baru. Oh, saya juga pengen. Boleh nggak? Boleh, nggak berdosa. Yang dosa itu kalau dia ingin mobil orang tersebut hilang. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Akhirnya apa? Mereka pun diberi Allah Ta'ala kemuliaan seperti orang ini tadi. Ditinggikan badannya 60 hasta, wajahnya diputihkan, dipakaikan mahkota. Sebaliknya nanti juga begitu. Ada orang didatangkan catatan amal perbuatannya di sebelah kiri. Setelah itu ditinggikan Allah badannya 60 hasta. Dari nanti yang baik dan yang jahat 60 hasta tingginya. Lalu setelah itu dibuat Allah wajahnya sejelek-jeleknya. Lalu dia pun berjalan melalui teman-temannya. Teman-temannya melihat, ya Allah jangan sampai jadikan kami seperti fulan. Tapi Allah jadikan mereka seperti dia. Sebabnya apa? Dulu mereka saling follow di dunia, saling mengikuti. Ini dijadikan ikutan. Allah Ta'ala sebut, Yauma nada'u kullu unasim biimamihim. Pada hari itu kami seru semua manusia dengan imam mereka. Imam itu ikutan, bahasa kerennya follow. Sekarang di dunia kita sekarang ini ada butang follow di sosial media. Di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di macam-macam ada follow.
ikuti, kan begitu. Tuh kan. Ternyata itu nanti akan dihisap juga. Siapa yang kita follow, siapa yang kita ikuti, dengan dia nanti kita dipanggil Allah Ta'ala. Maka hati-hati memfollow. Nah, ini yang dia follow akun-akun tak jelas semua. Siap-siap nanti pada hari kiamat ikut dengan geng itu dipanggil Allah Ta'ala. Waliyadzubillah, ya. Itu saja kajian kita pada malam ini, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada saya mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.